Seorang polisi gendut yang korup dan arogan tumbang di hadapan prajurit wanita TNI yang selama ini ia anggap rakyat kecil. Siapa sangka, wanita yang ia hina di jalan ternyata anggota Kopassus berseragam baret merah. Simak kisah selengkapnya. Dan mari tuliskan di komentar kota asal kalian menonton kisah ini. Panas mentari membakar aspal di simpang jalan raya Sangkuriang. Asap knalpot bercampur debu beterbangan, menyelimuti wajah-wajah lelah para pencari nafkah. Namun dari balik peluit dan rompi lusuhnya, Aibtu Darman berdiri gagah, atau lebih tepatnya pongah, di tengah jalan. Perutnya yang membuncit seperti bom waktu, namun yang meledak bukan tubuhnya, melainkan amarah rakyat yang ia injak setiap hari. Darman bukan sekadar polisi lalu lintas, ia adalah raja kecil di persimpangan, hakim jalanan yang memvonis dengan mata serakah. Setiap kendaraan yang lewat jadi sasaran. Mobil butut tukang sayur, motor ojek online, hingga becak reot tak luput dari pengamatannya yang tajam, bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk mencari celah. STNK yang kusam, kaca spion yang longgar, helm yang sedikit retak, semuanya bisa jadi alasan untuk memalak. Uang tak pernah ia minta terang-terangan. Ia hanya berkata pelan, "Kalau mau cepat selesai, tahu sendirilah ya," sambil menyeringai penuh makna. Hari itu, Darman merasa seperti dewa. Hasil punglinya sudah cukup untuk makan mewah dan karaoke malam nanti. Namun di antara kerumunan, sebuah motor matic berhenti perlahan di tepi jalan. Pengemudinya seorang perempuan bertopi dan berjaket hitam, wajahnya tertutup masker. Darman mendekat, mengendus peluang. Ia menepuk-nepuk jok motor dan bertanya sinis, "Mana SIM? Mana STNK? Kamu tahu nggak ini lampu merah kamu terobos?" Perempuan itu tak melawan. Ia menyerahkan STNK dan SIM dengan tenang, tapi tak berkata sepatah kata pun. Darman memelototi berkas itu, lalu bersandiwara. "Wah, ini STNK buram. Susah dibaca. Bisa disita ini, Mbak. Apalagi kamu nggak pakai sepatu. Pelanggaran tuh." Wajahnya mendekat, napas bau rokok menyeruak. Ia berpikir korban kali ini mudah ditaklukkan, seperti yang lain. Namun, perempuan itu akhirnya bersuara. Suaranya datar, tenang, namun mengandung sesuatu yang membuat Darman sejenak terdiam. "Pak, saya sarankan, jangan main-main hari ini. Bisa-bisa bukan saya yang kena masalah." Nada bicaranya tak meledak, tapi seperti gemuruh petir dari balik awan mendung. Darman tertawa keras, menyeringai sambil menepuk bahu perempuan itu kasar. "Heh, kamu kira kamu siapa? Emangnya jalanan ini bapakmu yang punya?" Wajah perempuan itu tak berubah. Ia menatap langsung ke mata Darman, seolah sedang menakar seberapa dalam dosa yang mengendap di balik seragam coklat itu. Beberapa tukang ojek dan pedagang pinggir jalan mulai memperhatikan. Mereka kenal dengan Darman, dan mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini. Aura yang tak biasa mengalir dari perempuan berjaket hitam itu. Darman kesal karena tak mendapat respons seperti biasanya. Ia mulai menarik-narik kunci motor, mencoba merampasnya. Tapi tiba-tiba, dengan gerakan cepat tak terbaca, tangan Darman terlepas, dipelintir dan tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Berani-beraninya kamu nyentuh saya. Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Perempuan itu melangkah mundur satu langkah, lalu perlahan membuka jaket hitamnya. Di balik jaket, tampak seragam loreng khas militer, lengkap dengan sebuah baret merah yang tergantung di pundaknya. Ia mengambil baret itu, mengenakannya pelan di atas kepala, lalu menatap lurus ke arah Darman. "Saya Serda Kirana, Kopassus. Dan saya sedang dalam tugas negara." Simpang jalan yang tadi riuh pun mendadak sunyi, seolah setiap klakson berhenti berdentang, menyisakan satu suara, detak jantung Darman yang mulai tak beraturan. Simpang jalan itu berubah menjadi teater bisu. Pedagang kaki lima yang biasa menunduk kini berdiri, mata mereka menatap tajam ke arah sosok berseragam loreng yang berdiri tegak di depan Aibtu Darman. Beberapa tukang ojek berbisik pelan, mencoba meyakinkan diri mereka bahwa yang mereka lihat benar-benar baret merah,
lambang kebanggaan tentara elit Indonesia. Darman sendiri berdiri kaku. Wajahnya yang tadi penuh kuasa kini berubah pucat seperti kain jemuran kehujanan. Loh, ini maksudnya apa? Darman terbata, suaranya tak lagi lantang. Mulutnya terbuka, seolah ingin mencari alasan, tapi hanya kebingungan yang keluar. Ia melihat kiri dan kanan, berharap ada rekannya yang bisa membantunya. Namun yang ia temukan hanyalah sorot mata warga yang menyaksikan kejatuhannya pelan-pelan. Tak ada yang datang menolong raja yang kehilangan singgasananya. Kirana melangkah maju satu langkah. Tidak cepat, tapi penuh tekanan. Seolah setiap pijakannya mengguncang keyakinan Darman. Saya sedang menyamar, mengumpulkan data tentang perdagangan senjata gelap dan suap aparat. Dan tadi, Pak Darman, Anda baru saja masuk ke daftar saya, ujarnya pelan namun menghujam, seperti peluru yang masuk tanpa bunyi. Darman mencoba menyembunyikan kepanikan. Saya cuma jalankan tugas. Prosedur. Saya kan hanya minta surat-surat. Itu wajar dong, katanya dengan suara memelas. Tapi suaranya terdengar seperti alasan murahan yang biasa ia pakai pada atasan saat laporan masuk. Kali ini, kata-katanya tak menemukan landasan, karena Kirana sudah punya bukti lebih kuat daripada surat pangkat. Prosedur. Kirana mendekat, memperlihatkan ponselnya. Sebuah video diputar. Terlihat jelas Darman sedang menepuk-nepuk motor, meminta uang pada seorang ibu penjual gorengan. Suaranya terekam jelas. Ya udah, kalau nggak ada, titip aja, 100.000 juga cukup. Warga yang menonton bergumam lirih, mengangguk, bukti akhirnya datang. Penguasa kecil itu akhirnya telanjang di tengah kerumunan. Kirana menyimpan kembali ponselnya. Kami, tentara, dilatih untuk mati demi negara. Tapi kalau negara ini dirusak dari dalam, oleh orang-orang berseragam seperti Anda, apa gunanya kami berperang? Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Darman mundur satu langkah, lalu dua, hingga punggungnya menyentuh motor patroli miliknya. Darman melirik ke arah HT-nya yang tergantung di dada. Tangannya bergerak ragu. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Kirana sudah lebih dulu bicara. Silakan panggil bantuan. Saya tunggu. Tapi pastikan, ketika mereka datang, Anda siap jelaskan semua ini di depan komandan Anda dan kamera saya. Darman menghentikan gerakannya. Ia sadar, satu langkah salah lagi, ia bisa tenggelam lebih dalam dari sekadar skorsing. Dari kejauhan, suara sirene mobil polisi mulai terdengar. Mungkin ada yang melapor keributan. Atau mungkin, nasib buruk memang datang beriringan seperti gerimis sebelum badai. Warga mulai membubarkan diri perlahan, tapi sebagian masih menunggu. Penasaran bagaimana akhir dari drama yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di hadapan mereka sendiri. Kirana berdiri tegak, baret merahnya masih di kepala, seolah menegaskan bahwa ia bukan hanya seorang wanita pengemudi ojek, tapi perwakilan dari keadilan yang selama ini terbungkam oleh peluit dan surat tilang palsu. Darman terduduk di trotoar, lemas, seperti karung pasir yang habis isi. Hari itu, bukan hanya keringat yang membasahi tubuhnya, tapi juga rasa malu yang tak bisa dihapus air manapun. Dan ketika mobil patroli berhenti tepat di sisi jalan, Darman hanya bisa menatap kosong, sementara Kirana membuka dompet kecil dan memperlihatkan tanda tugas khusus dari Mabes TNI. Jalanan ini bukan lagi milik Aibtu Darman. Hari itu, kekuasaan jalanan kembali ke pangkuan yang benar. Mobil patroli berhenti mendadak. Dua polisi muda turun dengan wajah bingung melihat kerumunan yang belum sepenuhnya bubar. Salah satu dari mereka menghampiri Darman yang masih terduduk lemas di trotoar. Lapor, Pak. Ada laporan keributan di sini. Kenapa Bapak duduk di situ? Tanya salah satu anggota muda itu. Darman hanya melirik. Napasnya tersengal seperti orang yang baru saja ditarik dari tenggelam. Sementara itu, Serda Kirana tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia berdiri dengan tangan di belakang, mata awas memperhatikan setiap gerakan.
Ketika salah satu anggota polisi muda itu hendak mendekatinya dengan gestur menggertak, Kirana hanya mengangkat tangannya dan menunjukkan ID tugas rahasia. "Saya dari TNI. Sedang jalankan misi pemantauan. Jangan ganggu," ucapnya datar. Namun situasi memanas saat Darman, yang merasa dipermalukan di depan anak buahnya, tiba-tiba berdiri dengan tatapan liar. Ia menyambar pentungan yang tergantung di pinggang dan menghampiri Kirana dengan langkah goyah namun penuh emosi. "Kamu pikir kamu siapa? Ini wilayah saya. Jalanan ini tanggung jawab saya," teriaknya. Suara seraknya bercampur amarah dan kehancuran harga diri. Kirana tak bergerak. Ia hanya menatap Darman, lalu dengan cepat menggulung lengan seragam lorengnya. Saat Darman mengayunkan pentungan, Kirana menyamping ringan dan menangkap tangan itu. Dalam satu gerakan cepat, ia memelintir lengan Darman dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik kuncian bersih. Suara tubuh Darman menghantam aspal menggema seperti dentang terakhir lonceng di gereja tua. Warga yang tersisa menahan napas. Polisi muda yang tadi mencoba ikut campur justru mundur 2 langkah. Matanya membelalak melihat kemampuan Kirana. Dia kayak film action. "Bang," bisik salah satunya. "Tapi ini bukan film. Ini kenyataan, di mana satu perempuan berseragam loreng berhasil melumpuhkan aparat korup di hadapan publik." Darman meraung dari tanah, bukan karena sakit fisik, tapi karena malu yang membakar seluruh tubuhnya. Kau menjebak saya. Ini konspirasi," teriaknya serak, tapi Kirana hanya menunduk, mengikat tangan Darman dengan tali plastik kuat. "Bukan konspirasi, Pak. Ini keadilan yang akhirnya turun ke jalan," jawabnya dingin. Salah satu polisi muda mencoba menolong Darman berdiri, namun Kirana memotongnya. "Jangan ganggu proses. Jika kalian menghalangi, saya akan laporkan ke Propam dan POM TNI. Semua rekaman warga sudah saya simpan dan akan saya lampirkan," ujarnya sembari menoleh ke kerumunan. Beberapa warga mulai mengangkat ponsel mereka, merekam dari jauh, takut tapi juga puas. Suara klakson dari kendaraan yang terhenti akibat keributan mulai menggema kembali. Namun suasana sudah tak sama. Ada rasa gentar di udara. Warga yang biasa ditindas kini melihat bahwa bukan mereka yang lemah, tapi hukum yang selama ini dibelokkan oleh orang-orang seperti Darman. Kini hukum itu berdiri tegak di tengah jalan, memakai baret merah. Kiranya menatap langit sebentar, lalu menunduk pada Darman yang masih meraung. "Tahu apa yang paling menyakitkan dari orang sepertimu, Pak? Bukan karena kau korup, tapi karena kau pakai seragam yang sama seperti mereka yang benar-benar berjuang di garis depan. Kau kotori kehormatan itu." Suara motor patroli pengawalan datang dari kejauhan. Kirana sudah memanggil backup dari kesatuannya. Dan hari itu, sebelum matahari tenggelam, jalanan yang selama ini jadi ladang pungli berubah menjadi saksi runtuhnya tirani kecil. Di tengah debu, peluh, dan tatapan kosong Darman, Serda Kirana berdiri tegak, membuktikan bahwa satu baret merah cukup untuk mengguncang sistem yang membusuk. Sore itu, ruang briefing di markas gabungan TNI Polri dipenuhi ketegangan. Di ujung ruangan, Serda Kirana berdiri dengan punggung tegak, menghadapi jajaran perwira tinggi yang menatapnya dengan ekspresi campur aduk, antara kagum dan khawatir. "Langkahmu benar, tapi caramu terlalu terbuka," ucap Kolonel Sutaryo, komandannya, dengan suara berat. "Kau tahu, ini bukan hanya soal hukum. Ini soal wajah institusi." Kirana tak menunduk. "Dengan hormat, Kolonel. Kalau wajah institusi itu rusak oleh oknum yang berseragam, maka membersihkannya bukan pelecehan, tapi bentuk cinta." Kalimatnya membuat ruangan hening beberapa saat. Salah satu perwira polisi berdehem pelan, tak menyembunyikan rasa tak senangnya. "Tapi kau mempermalukan polisi senior di depan umum," katanya. "Itu bisa memicu ketegangan antar lembaga." Di luar ruangan, Aibtu Darman sedang duduk dengan tangan di borgol, dikawal 2 provos. Wajahnya sudah tak lagi sangar. Tapi bukan berarti ia menyerah. Dari balik mata lelah itu, ada nyala dendam yang belum padam.
Ia tahu, ia mungkin akan dicopot, mungkin akan masuk sel. Tapi dia juga tahu, dunia penegak hukum tak sepenuhnya putih. Dan ia bukan satu-satunya yang kotor. Dia pikir dia menang? Baru satu video, satu aksi heroik di jalanan. Tapi aku kenal banyak orang. Banyak? Gumam Darman di ruang tunggu interogasi. Dalam genggamannya, tersembunyi satu kartu nama kusam milik pengacara licik yang biasa bermain di belakang layar. Ia masih punya jalur, masih punya celah. Kembali ke ruang briefing, keputusan akhirnya keluar. Kirana akan dibebas tugaskan sementara dari misi lapangan dan dipanggil ke Mabes untuk evaluasi. Ini bukan hukuman, tapi kami perlu mendinginkan suasana. Media mulai mencium aroma sensasi dari kasus ini, ujar Kolonel Sutaryo. Kirana mengangguk perlahan, meski ia tahu, jika tak hati-hati, dirinya bisa dijadikan kambing hitam demi menjaga citra. Keesokan harinya, berita tentang peristiwa di simpang jalan tersebar luas. Potongan video Kirana melumpuhkan Darman viral di media sosial. Ada yang memuji, ada yang mencibir, ada yang menganggap Kirana pahlawan, tapi tak sedikit pula yang menuduhnya mempermalukan institusi. Kirana menatap layar ponselnya dalam diam, membaca komentar netizen yang bertengkar di kolom. Namun di balik semua itu, Darman memulai langkah liciknya. Lewat koneksi gelapnya, ia mengatur agar penyelidikan terhadapnya diperlambat. Saksi-saksi mulai dicurigai ditekan. Bahkan video dari warga mulai di-take down satu persatu. Kirana mencium aroma manipulasi. Dia belum selesai, gumamnya sambil menatap keluar jendela barak. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Kirana dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, "Kau kira sudah menang? Aku lebih dalam dari yang kau kira." Kirana mengepalkan tangan. Ia tahu, ini belum akhir. Darman mungkin sudah jatuh, tapi sistem yang menopangnya belum runtuh. Dan mungkin, ia harus menempuh jalan yang lebih dalam, lebih gelap, demi menyingkap wajah asli dari para pemilik kuasa. Di tengah malam yang sunyi, Kirana berdiri di depan cermin. Ia meletakkan baret merahnya di meja, lalu menatap pantulan dirinya sendiri. Kalau ini bukan soal pribadi, maka kenapa rasanya seperti perang suci? Bisiknya lirih. Angin malam berhembus dari jendela, seolah menjawab, karena yang kau lawan bukan hanya manusia, tapi seluruh bayangan di balik seragam itu. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menggambarkan suasana hati Serda Kirana yang duduk sendiri di tangga belakang barak. Di tangannya, sebuah flash disk kecil tergenggam erat. Di dalamnya tersimpan rekaman rahasia, bukti transaksi gelap antara beberapa pejabat polisi, termasuk Aibtu Darman, dengan jaringan penyelundup senjata yang diam-diam ia kumpulkan selama penyamarannya. Bukti itu bisa mengguncang markas besar, tapi juga bisa mengguncang hidupnya sendiri. Suara langkah mendekat. Kolonel Sutaryo berdiri di belakangnya, membawa map coklat. "Kirana, saya tahu kamu kecewa, tapi kamu harus paham, institusi ini besar. Kadang, untuk menjaga bentuknya, beberapa bagian harus dikorbankan, termasuk kamu." Kalimat itu bukan perintah, tapi peringatan. Kirana memandang atasannya dengan mata basah namun tajam. "Saya masuk TNI bukan untuk jadi pion, tapi untuk jadi garis tegas antara kebenaran dan kejahatan," ucapnya lirih. Malam harinya, Kirana membuat keputusan. Ia mengirimkan seluruh bukti ke seorang jurnalis investigasi kenalannya, dengan pesan singkat, "Jika saya tidak bisa bicara lagi, biarkan ini bicara untuk saya." Setelah itu, ia memasukkan baret merahnya ke dalam tas, merapikan seragam, dan menuju ke tempat pertemuan rahasia, di mana Darman dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan penjaga bayangan terakhirnya. Sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan. Gelap, lembab. Di sanalah Kirana muncul seperti bayangan.
Darman berdiri bersama dua pria bersenjata. Tapi begitu melihat Kirana masuk, dia tertawa kecil. Kukira kau tahu kapan harus berhenti. Tapi rupanya kau haus jadi martir. Kirana tak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, menatap mata Darman dengan nyala tekad yang tak tergoyahkan. Bukti sudah disebar. Bahkan jika aku mati malam ini, semua akan tetap terbongkar, ucap Kirana, suaranya tenang. Darman mendekat, menggertak. Kalau begitu, mati saja sekalian. Tangan anak buahnya bergerak cepat, menarik senjata. Tapi lebih cepat dari kilat, Kirana menerjang, mengguling ke samping, dan melemparkan dua pisau kecil ke arah lampu, membuat gudang gelap seketika. Pertarungan pun pecah. Di tengah bayang dan peluh, Kirana bertarung seolah tubuhnya dilatih oleh dendam rakyat yang selama ini diam. Satu demi satu pria bersenjata tumbang, hingga akhirnya hanya tinggal Darman. Nafasnya terengah, wajahnya penuh luka, dan ia berjongkok dengan tangan terangkat. Ampun, saya hanya jalankan sistem, ucapnya putus asa. Kirana mendekat, menodongkan senjata. Tapi ia tak menarik pelatuk. Dan aku sedang memperbaikinya, jawabnya. Ia meninggalkan Darman di sana, tergeletak dalam ketakutan. Sirene polisi dan kendaraan POM TNI mulai terdengar dari kejauhan. Mereka datang, bukan untuk menyelamatkan Darman, tapi untuk menyaksikan akhir dari jaringan kotor yang selama ini tersembunyi di balik peluit. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengungkapan kasus korupsi besar di tubuh kepolisian meledak di seluruh media. Nama Kirana tak disebut secara langsung, tapi publik tahu bahwa ada seseorang di balik layar yang mempertaruhkan nyawa dan kehormatan untuk kebenaran. Darman divonis, dan beberapa perwira tinggi dicopot. Di markasnya, Kirana duduk sendirian, memandang baret merahnya yang kini terlipat rapi. Ia tak menerima kenaikan pangkat, tak pula diberi penghargaan terbuka. Tapi ia tahu, ia telah menang di medan perang paling sunyi, melawan kejahatan yang berseragam. Dan kadang, menjadi prajurit sejati bukan soal pujian, tapi tentang keberanian menyentuh bara, demi menjaga cahaya. Kita hidup di dunia di mana seragam seharusnya menjadi simbol perlindungan, bukan alat untuk menakut-nakuti. Di mana jabatan seharusnya menjadi amanah, bukan kendaraan untuk menindas. Tapi nyatanya, di banyak sudut negeri ini, kekuasaan seringkali disalahgunakan. Ia menjelma menjadi palu godam yang menghantam mereka yang tak berdaya, sementara hukum menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh mereka yang duduk di kursi empuk. Ketika rakyat kecil hanya bisa menunduk dan menggigit bibir menahan marah, disitulah nurani diuji. Dan ketika keadilan mulai kehilangan suara, satu keberanian kecil bisa menjadi awal dari badai besar yang mengguncang sistem. Cerita ini bukan hanya tentang seorang polisi yang jatuh karena arogansi, keserakahan, dan kesalahan yang ia pikir bisa ditutupi oleh seragam. Tapi ini adalah kisah tentang keberanian. Keberanian satu orang, seorang perempuan muda bernama Serda Kirana, yang memilih berdiri melawan arus, bahkan ketika jalan yang ia tempuh dipenuhi ancaman, ketakutan, dan pengkhianatan. Ia tak menunggu tepuk tangan, tak berharap pujian. Ia berjalan dengan luka di dada, tapi dengan tekad baja di mata. Karena baginya, kejujuran bukan pilihan, melainkan kewajiban. Dan di dunia yang penuh dengan kepalsuan, kejujuran memang seringkali terlihat seperti kegilaan. Tapi justru dari kegilaan semacam itulah perubahan lahir. Serda Kirana tahu, melawan sistem bukan hal mudah. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi jebakan. Tapi ia juga tahu, jika tak ada yang berani berdiri, maka ketidakadilan akan terus berakar. Dan bila kejahatan terus dibiarkan, maka lambat laun kita semua akan menjadi bagian dari kebungkaman itu. Dalam diam, kita ikut bersalah. Dalam pasrah, kita ikut menyuburkan kebusukan. Kita sering menilai orang dari tampilan luar, dari pakaian, jabatan, atau cara bicara.
Tapi kebenaran tak selalu berbaju rapi. Kadang ia hadir dalam sosok yang kita remehkan. Dalam langkah seorang wanita berseragam loreng yang menunduk di pasar. Dalam suara kecil yang berbicara jujur saat yang lain memilih bungkam. Maka jangan pernah meremehkan siapapun di jalan. Bisa jadi mereka yang kita anggap biasa, justru adalah penjaga terakhir dari nurani bangsa ini. Orang-orang yang tanpa sorotan kamera, diam-diam berdiri menjadi benteng terakhir keadilan. Dan untuk mereka yang saat ini berada di atas, yang memegang kuasa, memimpin instansi, atau mengenakan tanda pangkat di dada, ingatlah, jabatan bukan tameng. Pangkat bukan perisai kekal. Karena di atas semuanya, ada satu kekuatan yang tak bisa disuap, tak bisa diancam, dan tak bisa dibungkam, keadilan. Keadilan yang mungkin tak langsung datang, tapi tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu dan sosok pemberani untuk membangunkannya. Semoga kisah ini menjadi cermin. Cermin yang memantulkan kembali nilai-nilai yang mulai pudar. Integritas, keberanian, dan hati nurani. Karena hukum sejati bukan sekadar huruf-huruf yang tercetak di buku tebal. Ia hidup dalam setiap tindakan kita. Dalam keputusan sehari-hari. Dalam keberanian untuk mengatakan, tidak, pada yang salah, meski kita sendirian. Dan jika kita bisa menjaga satu hal saja, nurani, maka dunia ini masih punya harapan. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu terhadap kisah-kisah yang membawa pesan kebenaran. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap komentar bisa menjadi percikan obor untuk yang lain. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu nggak tertinggal cerita-cerita inspiratif lainnya. Karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran. Dan setiap pelajaran, bisa mengubah cara kita memandang hidup. Karena terkadang, sebuah cerita bisa lebih tajam dari peluru, dan lebih kuat dari undang-undang.